Shalom jemaat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita ingin bersorak buat Tuhan kita, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Serukan Tuhan, Tuhanlah kekuatan, amin. Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian kami Tuhan. Dia yang berkuasa, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolong, Dia beri. Percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Oh, mari bertepuk tangan buat Tuhan kita, sebab Dia Raja. Terima kasih Tuhan. Jemaat percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, penyelamat hidup kami Tuhan. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Tuhan kita, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Raja yang hebat, kami bersyukur punya Raja yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, di saat kami menyembah-Mu, di situ Roh-Mu bekerja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Yang siap memuji Tuhan katakan, berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan kita duduk kembali.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, amin, dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Kami siap Tuhan, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, kami buka hati kami Tuhan, jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
mau merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yakin dan percaya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Di saat kami menyembah Tuhan, ada kuasa dalam darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Saudara kita bangkit berdiri. Ada kuasa, mari angkat tanganmu buat Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Mu Tuhan. Darah domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa. Lebih lagi, ada kuasa. Mari angkat kedua tanganmu. Ada kuasa dalam darah-Mu Tuhan. Ada kuasa dalam darah anak domba. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Haleluya, darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada amin. Kami percaya Tuhan, di dalam darah-Mu ada kuasa untuk mengampuni, untuk menyucikan, untuk menguduskan setiap kami, untuk membenarkan setiap kami Tuhan. Biar ini terjadi menjadi sebuah realita dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hidup dari setiap tuduhan daripada iblis, tapi kami benar-benar ada di dalam perdamaian dengan Allah, perdamaian dengan sesama, bahkan perdamaian dengan diri kami sendiri. Karena akibat dosalah maka kami kehilangan hubungan itu. Dosa memutuskan hubungan kami dengan Allah. Dosa memutuskan hubungan kami dengan sesama. Dosa itu memutuskan hubungan kami, bahkan merusak hubungan kami dengan diri kami sendiri. Tetapi kami percaya Tuhan, pagi ini kami sepakat, kami mau berdamai baik dengan Tuhan dan maupun sesama. Karena kuasa darah Yesus. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu, berkati firman-Mu ini Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami dibentuk dengan firman api, firman palu godam, firman yang menghancurkan segala sesuatu. Kami siap Tuhan, sehingga kami semakin hidup kami semakin dikosongkan,
Sehingga Kristus nyata dalam hidup kami. Bukan diri kami lagi. Paulus katakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Biarlah firman ini menjadi sebuah realita. Bukannya sekedar sebuah kekaguman. Bukan sekedar bagus. Tetapi benar-benar setiap kami di tempat ini yang mengalami kebenaran-Mu. Itu memerdekakan setiap kami. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja-Mu. Seperti Engkau berkati kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Saya akan duduk kembali biar musik standby di tempat saja. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara, Shalom. Ya bahkan jemaat Tuhan dimanapun Anda yang sedang menyaksikan streaming ini. Ya biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kehidupan kita semuanya. Nah, mari kita langsung membuka dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Saudara bergairah pagi hari ini, amin. Katakan kiri kanan, saya bergairah karena Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya saudara. Nah, Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, sebab itu pergilah kepada segala bangsa. Oh maaf, terjemahan yang lain. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah saudara dikasih Tuhan, saya percaya ini sedang digenapi. Menjelang kedatangan Tuhan ini harus dituntaskan saudara. Perintah amanat agung harus terjadi. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada. Tetapi saya mau katakan Injil harus diberitakan kepada seluruh makhluk, semua bangsa. Baru teribalah kesudahannya. Dan saudara tahu lewat kecanggihan teknologi, Injil bisa cepat sekali. Kalau dulu kita harus menunggu pengkhotbah datang di sebuah daerah, di sebuah kota. Tetapi hari-hari ini setiap orang, bahkan orang yang mungkin belum percaya kepada Yesus, mereka bisa mendengarkan Injil lewat media yang ada. Artinya begitu sangat cepat sekali, berarti kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Katakan amin saudara. Dan Injil ini harus tetap diberitakan. Nah, mari kita lihat, tentu Alkitab katakan, karena kenapa Injil diberitakan? Supaya kita benar-benar dipersiapkan menjadi murid. Katakan amin. Bukan menjadi kekristenan yang kebanyakan saudara, tapi menjadi murid. Nah hari ini saya mau bicara tentang hal itu. Apa sih ciri seorang murid saudara? Mari kita akan selidiki hari ini. Ya ada orang berkata begini, Pak saya sudah mengikuti PMK, saya sudah mengikuti, bahkan sudah berapa kali saya mengikuti. Bahkan apalagi SOM, ya ada banyak istilah-istilah di dalam sebuah gereja. SOM, sekolah orientasi melayani, PMK, perjanjian murid Kristus. Ya bahkan berulang-ulang. Nah persoalan saya, apa sih tanda menjadi murid Kristus? Apakah karena kita hanya mengikuti kegiatan-kegiatan itu sehingga kita menerima sertifikat dan kita berkata itulah murid Kristus? Mari kita selidiki. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Dikatakan di sana, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, perhatikan saudara, hari-hari gereja telah kehilangan berita tentang kekudusan. Kekudusan itu bagi sekian orang adalah berita yang kurang menarik untuk disampaikan karena tidak relevan dengan zaman di sekarang ini. Bahkan lebih parahnya lagi saudara, ada banyak pendeta-pendeta yang takut mengkhotbahkan tentang kekudusan. Why? Karena mereka pikir begini, kalau mereka khotbah tentang kekudusan, minggu depan mereka tidak diundang lagi. Kenapa? Karena bagi gereja hari-hari ini, maaf gereja yang natural yang saya katakan tadi, bagi hal itu kekudusan bukan hal yang penting. Itu sudah ketinggalan zaman. Nah, saya mau beritahu zaman boleh berubah, keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Ya, ayat ini tetap ada dari zaman ke zaman. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, ini isunya, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangankan masuk, jangankan mimpi masuk surga. Lihat saja tidak, apalagi masuk saudara. Ngeri saudara. Ini hal yang paling serius bagi kita.
Makanya kekhususan itu adalah hal yang mutlak. Katakan amin. Kalau kita berdoa, kita tidak bisa connect dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, kita tidak nyambung dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, kita tidak fokus dengan Tuhan. Sesungguhnya kita tidak sedang melihat Tuhan. Dengar, saya ulangi lagi. Kalau kita berdoa, kalau kita beribadah, tapi kita tidak fokus dengan Tuhan. Kita tidak connect dengan Tuhan. Sesungguhnya kita tidak sedang melihat Tuhan. Serius loh saudara. Makanya saya beribadah itu bukan ibadah natural. Bukannya sekedar agamawi kita duduk di tempat ini. Seharusnya kita adalah orang-orang yang disebut gereja yang mengalami Kristus. Tentu orang yang mengalami Kristus hidupnya bergairah, katakan amin. Bagaimana kita mengatakan, Yesus aku cinta kepadamu. Tapi cara ibadah kita, cara respon kita kepada dia, pasif saudara. Saya katakan kita tidak akan pernah mengalami terobosan. Yang nanti tadi nyanyi mujizat terjadi. Itu hanya kata-kata belaka saudara. Itu hanya terdengar di dalam gereja. Tapi kita keluar di dalam gereja justru bukan mujizat. Persoalan demi persoalan. Kegagalan demi kegagalan yang kita jadi. Saya pikir mimbar ini bukan tempat untuk menghibur saudara. Mimbar ini bukan tempat untuk hanya sekedar mengelus-elus. Mungkin kata-kata yang tidak enak saudara, maaf. Ya, tapi saya suka kata-kata ini supaya kita benar-benar menyadari. Gereja dipersiapkan Tuhan dibentuk untuk menjadi murid Kristus. Nah saudara, mari kita lihat hari ini. Apa ciri murid Kristus? Di dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, kita menemukan poin yang pertama di situ. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Serius ini saudara. Hal yang pertama, apa yang kita bisa tarik dari poin ini, dari firman ini. Yang pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Katakan amin. Nah, ada sebuah fenomena saudara. Ketika kita mengunjungi sebuah pekuburan, ziarah di sebuah pekuburan. Ya, kita akan temukan ada sebuah kata yang semuanya sama. Apa itu? Rest in peace. Beristirahat di dalam damai. Nah saudara, kenapa ditulis seperti itu? Bagi saya seharusnya gelar itu, kata-kata itu ditujukan kepada orang yang selama dia hidupnya, dia hidup di dalam damai. Katakan amin. Ya, karena Yesus mengajarkan itu. Matius 5 ayat yang ke-9 tunjukkan ayat ini. Berbahagialah orang yang membawa damai. Artinya kalau dia membawa damai, harusnya hidupnya penuh dengan damai. Bahkan mati pun di dalam keadaan damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Ada amin. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa anak-anak Allah adalah orang-orang yang membawa damai. Menghadirkan perdamaian. Bekerja keras untuk menciptakan sebuah perdamaian. Orang yang menghembuskan permusuhan, kedengkian, kebencian tidak dapat disebut sebagai anak-anak Allah apapun agamanya. Saudara, makanya perhatikan baik-baik. Dalam mewujudkan damai sejahtera, tentu kita akan menghadapi berbagai tantangan. Ya, tetapi bukankah Tuhan berkata, aku akan memberikan damai kepadamu yang tidak diberikan oleh dunia ini. Damai yang Tuhan berikan bukan beratas dasarkan kepada hal yang lahiriah. Kalau kita dapat berkat kita damai. Kalau suasana bagus kita damai. No, damai yang dari Tuhan bukan itu. Itu damai yang dari dunia. Tetapi damai yang Yesus berikan, yang aku berikan kepadamu. Sekalipun dunia membenci engkau. Seperti masalah ada, engkau tidak akan terpengaruh. Tetapi damai itu akan tetap ada di dalam hatimu. Katakan amin. Wah, itu damai yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Wow, itu keren saudara. Itu luar biasa. Saudara dikasih Tuhan. Makanya kita lihat hari ini. Alkitab dengan tegas mengatakan di hari-hari terakhir. Akan muncul sebuah tanda-tanda. Baik itu secara positif maupun negatif. Yang pertama saudara. Saya tidak akan tentu jelaskan ini. Ini cuma sebagai satu hal yang supaya saudara mengerti saja. Tapi saya tidak akan tertuju kepada poin-poin ini. Dia katakan bahwa hal yang pertama bahwa akan ada kemurtatan terjadi. Sebelum kemurtatan terjadi, kemunduran rohani akan terjadi. Kenapa? Karena kasih sudah menjadi dingin.
Matius 24:12 berkata, dan karena bertambahnya kedurhakaan, penderitaan, masalah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, mereka akan selamat. Jadi disinilah kita bisa lihat, apa yang bisa kita membuat kita bertahan adalah kasih. Kasih apa itu? Kasih Kristus. Ada amin saudara? Wow, itu luar biasa saudara. Ya. Nah yang kedua saudara, apa tanda daripada kemunduran rohani? Nah saya temukan Markus 9 ayat 50, tunjukkan ayat ini. Kita berada di poin yang pertama. Kita harus terus membawa damai. Ya, ciri pertama dari seorang murid, hidup di dalam perdamaian. Selalu membawa berita damai. Nah kita lihat saudara, salah satu ciri gereja yang di akhir zaman ini. Ya, kemunduran yang sedang terjadi. Dikatakan garam memang baik. Ya, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Yang pertama, kasih akan menjadi dingin. Yang kedua, garam akan menjadi hambar. Itu yang terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan hari ini. Saya bicara gereja bukan bangunannya, tapi setiap pribadi kita. Setuju, katakan amin. Nah kita harus deal akan hal itu Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa Alkitab katakan, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu. Dan selalu hidupmu, apa? Oh haleluya. Berdamai dengan yang seorang dengan yang lain. Nah inilah gejala yang kedua. Kenapa garamnya sudah hambar? Bagi orang Yahudi garam mempunyai dua arti. Yang pertama garam dapur. Dan yang kedua pupuk. Nah dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah pupuk. Bila mana pupuk yang ada di dalam kurang itu tidak dipakai dalam karung itu. Ketika hujan turun, maka sari-sarinya akan melarut di dalam air hujan itu. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya pupuk itu tidak tinggal sepahnya lagi. Dan tidak berguna bagi pohon. Karena garamnya sudah hilang. Nah dengar baik. Apa kebenaran yang kita bisa ambil? Apa prinsip kebenaran yang kita ambil soal garam? Orang Kristen yang mengalami kemunduran rohani. Itu bagaikan garam yang telah hambar. Dan di sini Tuhan kaitkan garam itu dengan soal berdamai. Katakan amin saudara. Kok tidak ada amin pagi hari ini? Berdamailah satu dengan yang lainnya. Oh haleluya. Ternyata persoalan garam itu Tuhan kaitkan dengan perdamaian. Markus 9 ayat 50, garam memang baik. Tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menghasilkannya? Mengapa Yesus katakan ini? Kalau saudara lihat ke atasnya saudara. Di situ murid-murid Yesus bertengkar, berkelahi soal siapa yang terbesar. Makanya Yesus bicara, kalau garam itu sudah tawar, sudah hambar, dengan apakah dia diasinkan? Hendaklah hidupmu berdamai dengan semua orang. Persoalan kita dibenci, ya. Persoalan kita disakiti, ya. Persoalan kita difitnah, ya. Persoalan kita tidak disukai, ya. Yesus pun alami. Ada amin saudara. Tapi kalau kita terus terhubung dengan Tuhan, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal, kata Paulus. Yang melampaui cara berpikir kita, mana mungkin itu. Maka itu akan diberikan di dalam hidupmu. Damai yang sejati. Yang dari Allah. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya saudara. Nah jadi jelas. Di mana ada perselisihan, di sana garamnya sudah hambar. Orang Kristen yang hambar itu mudah berselisih. Saudara pernah ketemu orang seperti ini, kemana-mana dia pergi maunya bertengkar saudara. Maunya berkelahi. Walaupun dia ngomong firman saudara. Tetapi ujungnya adalah tidak mendatangkan damai sejahtera. Saya pikir saya khawatir dengan orang seperti itu. Makanya dikatakan di sini Tuhan menghendaki agar kita berdamai dengan semua orang. Jangan menjadi garam yang hambar. Katakan amin. Amin saudara. Ya. Karena disitulah Tuhan katakan. Ketika kita menjadi garam. Saudara, garam itu tidak punya upaya untuk jadi asin. Mana ada garam berupaya jadi asin? Tuhan bukankah Tuhan berkata begini, bukankah engkau adalah garam dunia?
kita identitas kita. Kemarin saya bicara dalam sisi yang berbeda kepada anak-anak muda. Identitas kita adalah garam. Garam tidak punya upaya jadi asin. Garam ya garam. Garam itu asin. Tidak ada upaya untuk jadi asin. Memang garam sudah asin. Katakan amin. Itulah identitas kita. Ketika kita menjadi murid Kristus, ketika kita percaya Yesus, pasti otomatis kita akan dirasakan oleh banyak orang. Katakan amin. Tanpa ada upaya untuk kita melakukan itu. Kenapa? Karena ketika hidup kita diubahkan, maka otomatis terpancar, terlihat, terasakan oleh orang-orang bahwa Kristus ada dalam kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Luar biasa saudara. Makanya biarlah kita selalu memiliki damai di hati kita. Amin. Saudara mau memiliki damai di hatimu. Apapun masalah persoalan yang terjadi. Orang boleh membenci kita, orang boleh memfitnah kita, orang boleh menuduh kita. Tapi damai yang Tuhan berikan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Ada sebuah lagu nyanyi ini. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Amin. Jadikanlah Dia Raja di hidupku. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Katakan, sudahkah kau miliki? Sudahkah kau miliki? Amin. Di hati. Amin. Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Oh, hanya Yesus yang sanggup memberikan. Amazing. Haleluya. Jadikanlah Dia Raja hidup. Dunia menggantikan damai dengan harta, kekayaan, jabatan, semua. Tapi ujungnya adalah apa? Damai itu hilang dalam hati. Engkau semakin jauh. Satu kali keluar dalam pertemuan klik ya, Zoom meeting klik yang kalau sudah pernah ikut itu hari. Saya katakan, bagaimana engkau berkata engkau diberkati Tuhan, tapi berkat itu membuat kau jauh dari Tuhan. Hey, bagaimana engkau bisa menyaksikan saya diberkati Tuhan, tapi ujungnya berkat itu membuat engkau meninggalkan Dia. Tidak ada kerinduan akan Tuhan. Berkat dari mana yang engkau terima? Terlalu mudah kita menggampangkan perkataan saya diberkati Tuhan. Tetapi kalau seandainya berkat itu membuat engkau jauh dari Tuhan, saya berpikir Bapa mana melakukan itu. Seharusnya ketika Bapa memberkati anaknya, tujuannya supaya dia semakin dekat dengan Bapa. Katakan amin, saudara. Nah, dunia menggantikan itu dengan berkat yang fana, tetapi kehilangan damai, kehilangan sukacita. Tetapi ketika kita, sekalipun bagi dunia kita sedang mengalami penderitaan, tetapi di dalam Yesus kita mengalami damai sejahtera. Katakan amin. Sekalipun mungkin hidupnya kita apa adanya, bukan ada apanya. Tapi kita merasakan damai di hati kita. Damai itu tidak bisa dibeli, Bapak Ibu Saudara. Hari ini orang ini dalam ketakutan, kecemasan, takut mati, takut gagal, semua ada. Tapi orang yang punya damai di hatinya, damai yang melampaui segala akal, itu akan memelihara hatimu dan pikiran. Ketika ada firman di dalam hidup kita, pasti ada damai sejahtera. Nah, hal yang kedua dengan cepat saudara, apa ciri seorang murid? Murid kan bukannya sekedar belajar seperti apa yang kita lakukan. Bahkan saya katakan sekolah Alkitab pun belum tentu menjanjikan kehidupan kita. Saya tidak katakan bahwa sekolah kita itu salah. Tetapi kalau kita cuma belajar, hanya mengalami apa yang di sini, bukan di sini saudara, sia-sia. Makanya ciri seorang murid yang kedua, Ibrani 12 ayat 14, kita kembali ke ayat yang tadi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Saudara, saya simpulkan begini. Poin yang kedua ini. Orang yang ciri dari murid Kristus
adalah dia selalu merindukan, mengejar perkara-perkara rohani. Katakan amin. Kata berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Kata kejarlah kekudusan bukan berarti secara agamawi. Kita ke gereja bajunya putih. Saya juga bajunya putih, saudara. Celananya putih. Untung gak celananya putih. Kaos kakinya putih. Sepatunya putih. Rambutnya putih. Bukan itu, saudara. Kata kejarlah kekudusan itu adalah saudara meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi saudara dalam hal berjumpa dengan Tuhan. Artinya, aku tidak mau kehilangan firman. Aku tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Aku tidak mau kehilangan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupku. Katakan amin. Itu namanya merindukan, mengejar perkara-perkara rohani. Sayangnya saudara, banyak dari kita, banyak orang Kristen diracuni dengan pikirannya dan hatinya. Dengan berita-berita hari-hari. Sehingga kita tidak lagi ada kerinduan. Kita tidak lagi tertarik kepada perkara-perkara rohani. Saudara, makanya Ibrani 12 ayat 14b berkata, tanpa kekudusan, tanpa kita mengejar perkara-perkara rohani dalam hidup kita, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan di sini bukan berarti melihat Tuhan secara fisik. Sebab tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Tetapi melihat Tuhan artinya mengalami hadirat Tuhan. Mengalami kuasa dan kehadirannya. Mengalami manifestasi dari kemuliaannya. Mengalami di mana roh saudara berkobar-kobar akan dia. Oh haleluya, tentu ini bukan dibuat-buat. Tapi kan ada sebuah perjumpaan yang kita alami dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara, kalau kita beribadah, dengar baik. Kalau kita beribadah tetapi kita pulang tetap dengan hati yang dongkol. Dengan hati yang marah. Hati yang tetap kosong. Itu berarti kita tidak sedang berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak mengalami perjumpaan dengan firman. Kalau kita berdoa, saudara tidak connect dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, beribadah, bersekutu, rasanya saudara menghantam tembok. Berarti kita tidak sedang melihat Tuhan. Tapi kita sedang melihat justru masalah kita, persoalan kita, keadaan kita, penyakit kita. Mana mungkin, semuanya serba mana mungkin. Kenapa? Orang-orang seperti itu tidak sedang melihat Tuhan. Nyanyinya sih bunjijat, nyanyinya sih percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Itu di gereja. Tapi dalam hidup sehari-hari dia mengatakan tidak mungkin. Makanya saya mau katakan itu orang tandanya orang itu tidak sedang melihat Tuhan. Dia sedang melihat masalah yang sedang terjadi. Saya berdoa kekristenan di tempat ini tidak demikian. Ada amin saudara. Ya, kita sedang mengejar Tuhan. Kita sedang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hari ini. Kita sedang mengalami Tuhan, katakan amin. Saudara, mengejar perkara-perkara yang bersifat natural, jasmani, berkat, mujizat dan lain-lain. Itu akan justru mengecewakan kita. Ini sangat disayangkan saudara. Bukan berarti kita tidak butuh itu. Kita butuh. Tetapi kalau segala sesuatu kita melandaskan kepada hal itu. Justru disitulah kegagalan kita. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Kain. Ya, Ibrani 12, 16-17 berkata, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau menjadi nafsu yang rendah. Ini nafsu rendah ini bukan bicara tentang, maaf ya, bukan tentang yang berhubungan dengan seks, bukan. Tetapi bicara nafsu rendah ini artinya keinginan-keinginan duniawi. Seperti Esau yang menjual hak kesulungan untuk sepiring makanan. Bayangkan saudara, salah satu warisan yang Bapa berikan kepada Abraham adalah hak kesulungan. Bahwa setiap anak laki-laki yang sulung, maka dia hak menerima warisan ini. Itulah hak kesulungan. Tapi lihat Esau yang anak sulung yang harusnya menerima kesulungan itu. Menjualnya, menganggap remeh. Menukar hak-hak itu dengan kenikmatan dunia. Dengan semangkok kacang merah. Oh, itu sadap saudara. Amin. Kita stop kalau di Makassar kalau makan. Ibu, masak apa? Kacang merah. Full itu tempat itu. Memang sedap itu kacang merah ya.
Tetapi yang digambarkan di sini adalah apa saudara? Bahwa Esau merendahkan perkara-perkara rohani. Aduh, ngeri saudara. Kalau kita anggap perkara rohani itu hal yang biasa, maka saya mau beritahu, kita tidak pernah akan melihat apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita itu digenapi. Nah, jangan pernah meremehkan hal-hal perkara rohani. Sehingga Esau pada akhirnya Alkitab katakan dia bahkan menyesal, tapi sudah terlambat. Bahkan sampai mencucurkan air mata. Tidak ada lagi kesempatan bagi dia. Saudara, hal-hal rohani itu jauh lebih nyata dari harta kita. Hari-hari ini saudara, hal-hal rohani itu lebih nyata daripada kekayaan kita. Hal-hal rohani itu lebih nyata dari sekedar hobi kita. Hal-hal rohani itu lebih nyata dari sekedar berkat-berkat yang kita terima. Saudara, kalau Yesus ada di dalam kita, wow, saya percaya semua yang kita miliki akan menjadi satu hal yang berarti. Katakan amin saudara. Tapi kalau Yesus tidak di dalam kita, ada banyak orang memang diberkati tapi tidak punya karunia untuk menikmati. Hidupnya selalu susah, selalu gagal, selalu takut, selalu cemas. Saya tentu tidak perlu lagi cerita hal itu. Ada begitu banyak terjadi di luar sana. Tapi orang yang memiliki Yesus, orang yang mengejar perkara-perkara rohani, akan tetap kuat. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan pujian ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Mutiara tak ternilai harta milikku. Katakan dengan iman. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan. Katakan di hatimu saudara, apapun yang kami miliki tidak sebanding dengan Yesus di dalam hidupku. Oh keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Saudara, makanya kenapa orang yang sudah mengalami kerajaan, mengalami Kristus sebagai Raja, dengar baik saudara, doanya pasti berubah. Orang yang belum mengalami kerajaan, doanya selalu minta dan minta. Sekali lagi saya katakan, meminta itu tidak salah. Tetapi pada akhirnya, kalau saudara lihat tabernakel, ada gambar tabernakel di sini. Kalau saudara lihat, pada akhirnya di mesbah, mesbah dupa, itu level di mana orang tidak menginginkan lagi hal itu, tapi menginginkan Tuhan dalam hidup mereka. Itu keren saudara. Karena bagi mereka Yesus itu cukup. Ketika Yesus ada dalam hati mereka, semua apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, itu tidak bisa menarik mereka jauh dari Tuhan. Ada amin saudara. Makanya kan kita mengikatkan segala sesuatu kepada dunia ini. Nanti waktu kita diangkat saudara, kita tertahan. Kenapa saudara? Karena dunia menarik kita. Ada amin saudara. Tetapi percayalah saudara, ketika kita merindukan perkara rohani, maka pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang terakhir, yang ketiga, ciri seorang murid. Ibrani 12:14 tadi. Yang pertama adalah apa? Adalah orang yang selalu hidup dalam perdamaian. Yang kedua, ciri seorang murid adalah apa? Mengejar perkara-perkara rohani. Ini menjadi pertanyaan bagi kita hari ini. Dan yang ketiga, ciri seorang murid yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kata kekudusan dalam bahasa aslinya adalah hagiaso.
Hagiaso artinya apa? Dipisahkan. Katakan dipisahkan. Dipisahkan. Artinya dipisahkan di sini bukan hanya sekedar diselamatkan. Dulu kita berpikir ya kita berpindah dari gelap kepada terang. Yes. Kita berpindah dari kegelapan kepada terang. Yes. Tetapi kata dipisahkan juga di sini lebih tepatnya begini. Untuk tujuan-tujuan Allah. Dipisahkan untuk agenda dan rencana Tuhan di bumi ini. Dipisahkan untuk melakukan apa yang Dia sukai. Katakan amin. Dipisahkan untuk hal-hal yang bersifat rohani. Dipisahkan untuk melakukan kehendak Bapa. Katakan amin. Oh, apakah rohani kita sudah sampai di situ atau masih semua tentang kita? Tentang kita. Mari kita koreksi hari ini, saudara. Semua tentang Dia. Makanya dari sini kita bisa menemukan ciri yang ketiga dari murid Kristus adalah selalu mengalami sebuah perubahan. Dipindahkan untuk mengalami, ya, dijadikan. Saya suka kata-kata itu, dijadikan. Kita datang kepada Kristus, dijadikan. Oh, bukan dijadikan apa yang kita mau, no. Doa kita apa yang kita mau, no. Dijadikan serupa dan segambar dengan Kristus. Kemarin saya ngomong di anak muda. Diubahkan oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Ada sebuah pembaharuan. Pembaharuan pikiran. Bukan roh kita dibarui. Sebab ketika kita lahir baru, Allah memberikan kita roh. Itu roh yang baru. Bukan didaur ulang, saudara. No. Ya, saudara harus ngerti ini. Makanya ketika orang lahir baru, apa yang berubah di dalam dia? Bukan fisik, saudara. Alkitab katakan, kemarin saya sudah bagikan di anak-anak youth. Alkitab mengatakan manusia diciptakan dari debu dan tanah. Makanan iblis apa? Ular apa? Debu dan tanah. Kenapa debu dan tanah? Ini bicara apa? Fana. Ini bicara apa? Ini berbicara tentang hal yang sementara. Ya, fana, ya. Ketika ada angin tuh dia akan terbang kemana-mana. Dia mudah hilang, mudah lenyap. Tetapi apa yang membuat manusia itu istimewa? Ketika Allah menghembuskan rohnya. Maka jadilah manusia yang sempurna. Lebih dari semua ciptaan. Nah, apa yang berubah? Apa yang kita terima? Bukan fisiknya yang berubah. Ya, Denny sih tetap Denny. Nah, mungkin Denny tiba-tiba lahir baru jadi Tomingse. Kan pasti saudara pingsan semua nanti. Iya kan? Tidak, tetapi yang ubahkan itu rohnya. Rohnya menjadi baru. Katakan amin. Oh, haleluya, saudara. Nanti kapan-kapan saya akan sharing itu. Kemarin saya sudah bagi di anak muda, tapi karena waktu. Nah, makanya saudara, roh kita menerima roh yang baru. Tetapi ketika kita menerima roh yang baru, apa yang perlu diperbarui? Pikiran kita. Karena waktu kita dilahirkan baru, rohnya kita baru, tapi pikiran kita disitulah tinggal itu sifat yang lama. Pikiran yang lama, iblis itu tinggal di pikiran kita. Makanya pikiran itu adalah medan peperangan. Makanya kenapa pikiran itu harus dibaharui, kata Tuhan. Ada amin, saudara. Roma 12 ayat 2, tunjukkan ayat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pikiran kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Nah, disinilah kita lihat, saudara. Makanya ada orang tanya, kok kenapa ya orang lahir baru tapi masih suka bohong, masih suka nipu-nipu, kenapa, saudara? Karena diibarkan begini. Ketika dia lahir baru memang rohnya baru. Kerinduan akan Tuhan ada, ke gereja ada. Tetapi dia masih bayi, teknon. Roh di dalam kita itulah roh Kristus masih teknon. Kita perlu beri makan dia firman Tuhan. Sehingga dari karnal mind, pikiran daging. Orang yang masih bayi rohani itu masih banyak pikiran dagingnya, saudara. Neko-nekonya, kali-kalinya, saudara. Walaupun dia sudah percaya Yesus. Makanya kita perlu firman Tuhan. Ada amin, saudara. Nah, kenapa? Karena ketika firman Tuhan kita makan itu, maka kita akan berubah. Pikiran kita dibaharui menjadi renew mind. Carnal mind, pikiran daging. 1 Korintus 3 ayat 1, tunjukkan ayat ini. Dengan cepat saja. Dan aku saudara-saudaraku pada waktu itu tidak berbicara dengan kamu sebagai manusia rohani. Nah, Paulus bicara kepada jemaat Korintus. Sudah jemaat kaya, merasa diri kaya, diberkati. Tetapi sesungguhnya Paulus berkata, aku tidak berbicara sebagai manusia rohani. Tetapi apa? Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa. Ternyata gereja ini masih kanak-kanak.
Kenapa ada perselisihan di dalamnya? Kenapa masih ada manusia duniawi? Sebab di antara kamu ada iri hati, perselisihan. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Pikiran daging, saudara. Tapi ketika firman Tuhan kita makan dalam hidup kita, dari carnal mind, pikiran daging menjadi renew mind, dibaharui. Roma 12 ayat 2. Haleluya saudara. Ketika kita terus makan firman Allah, maka dari renew mind pikiran kita dibaharui menjadi spiritual mind, pikiran rohani. Yang dulu kita pikiran tentang kita, tentang aku. Sekarang saya mau melayani Tuhan, saya mau berbagi. Saya ingin melakukan apa yang kau lakukan. Pikiran rohani. Dan saudara, ketika kita terus dalam pengalaman itu, terus bertumbuh dalam firman, maka tunjukkan ayat yang paling terakhir, saya tutup ini. 1 Korintus 2 ayat 16. Kita terus makan firman Tuhan. Carnal mind, pikiran daging, renew mind dibaharui. Spiritual mind, pikiran rohani. 1 Korintus 2 ayat 16. Dan yang terakhir, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, kata Paulus, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Oh haleluya, mind of Christ. Wah itu tidak mudah saudara. Ada sebuah proses. Ada amin saudara. Sehingga hidup kita mengalami kerajaan Allah. Ya, Paulus katakan hidupku bukan aku lagi tapi Kristus di dalam aku. Ya, itu luar biasa. Hidup bagi Kristus, mati adalah kuntu. Itu bukan cuma kata-kata hiasan. Tapi Paulus menunjukkan di balik penderitaan apapun yang dialami, tidak dapat memisahkan dia dari kasih Allah. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya berdoa pagi hari ini, setiap kita benar-benar mengalami Tuhan lewat ibadah ini. Firman menyucikan, menguduskan kita. Menjadi serupa dan segambar dengan dia. Saya minta para pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Dengan cepat saja. Ada pelayan perjamuan kudus, kita akan menghadapi perjamuan kudus hari ini. Oke, ya. Kita berdoa saat ini. Bapa di sorga, sebelum kami menerima tubuh dan darah Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan mengoreksi setiap hati kami. Biarlah firman-Mu menimbang segala sesuatu yang ada di dalam hati kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh dibersihkan, kami butuh dikuduskan. Sehingga semua hal-hal yang ditanam oleh iblis, hal-hal yang bukan ditanam oleh Allah, semua itu tercabut dalam hidup kami. Kami mau mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebab itu Bapa, kami berdoa hari ini. Sebelum kami menerima tubuh dan darah Yesus, pastikan setiap kami di tempat ini berdamai dengan Tuhan. Saudara perhatikan hari ini. Jangan engkau sentuh tubuh dan darah Yesus kalau engkau belum mengalami perdamaian dengan Allah. Pastikan hari ini Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau kami hidup di dalam kepahitan, kebencian, hidup di dalam pertikaian, pertengkaran, apapun Tuhan, ampuni kami. Engkau melihat hati kami, tidak ada satupun yang tersembunyi dalam hidup kami. Mari kuduskan kami Tuhan, sucikan kami. Kalau itu ada dalam hidup kami, pulihkan kami sehingga kami membawa berita perdamaian. Berita yang mendatangkan damai sejahtera. Dan Tuhan, biarlah kami selalu mengejar perkara-perkara rohani. Sehingga benar-benar Tuhan, Engkau ternyatakan dalam hidup kami. Kristus nyata dalam hidup kami. Dirasakan, dilihat, dinikmati oleh banyak orang. Dan yang ketiga, supaya benar-benar Tuhan, kami dibaharui. Kehidupan kami menjadi sama dengan Engkau. Paulus katakan, biarlah kami memiliki perasaan, seperasaan dengan Kristus. Pikiran bersama dengan Kristus, seperasaan dengan Kristus. Sehingga kehendak Allah dinyatakan dalam kehidupanmu. Berkati tubuh dan darah Yesus hari ini. Kami akan terima Tuhan. Engkau kuduskan kami. Kalau engkau hadir ini datang mungkin dalam kondisi seperti itu. Tuhan mengasihi engkau. Taruh tanganmu di dada saat ini. Ibadah ini bukan ibadah natural semata. Tapi biarlah kita mengalami perjumpaan hari. Pastikan engkau tinggalkan tempat ini, engkau dibebaskan. Engkau mengalami kuasa firman Allah hari ini. Sehingga damai Allah turun atas hidupmu. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang mereka taruh di dada mereka. Pulihkan mereka, ampuni mereka. Di mana ada pengakuan, di situ ada pengampunan, kata Tuhan. Turunkan roh pengampunan itu. Turunkan damai sejahtera itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau terpuji. Katakan oh Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Oh keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau katakan oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, nyanyikan diri dengan segenap hatimu. Oh rada balabaya rabasyaka, harta ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Mutiara tak ternilai harta milikku. Oh keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau katakan di mataku, di mataku Engkau katakan di mataku, di mataku Engkau termulia. Mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Mari angkat roti yang lebih tinggi dari kepala kita. Kami percaya Tuhan, setiap kebenaran yang kami dengar itu tidak akan kembali dengan sia-sia dalam hidup kami. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Ketika firman disampaikan, maka mujizat-Mu dinyatakan dalam kami. Sebab itu biarlah Tuhan hari ini kami mengangkat roti ini menggambarkan tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Amin. Sungguh percaya bahwa oleh tubuh Kristus, oleh bilur Yesus kamu disembuhkan. Amin. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan buat kuasa darah Yesus. Dengar baik saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara percaya? Amen. Sungguh percaya bahwa oleh darah Yesus kita diampuni, oleh darah Yesus kita dibebaskan, oleh darah Yesus kita dipulihkan. Amen. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Oh rabasyaka rabalabata. Oh radabalabashaka. Mari kita sembah Dia. Haleluya.
Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya hidup kami dipulihkan. Kami percaya hidup kami diubahkan Tuhan. Kami menerima berkat lewat firman-Mu. Biarlah kami terus hidup dalam perdamaian. Biarlah kami menciptakan perdamaian itu Tuhan. Biarlah kami memberitakan perdamaian itu. Kami terus mengejar perkara-perkara rohani. Sehingga kami percaya hidup kami semakin diubahkan. Semakin serupa dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah-Nya. Haleluya. Oh, haleluya. Kecintaan kami akan Tuhan memudarkan semua dunia yang di depan mata kami. Sebab Engkaulah harta yang terindah. Engkaulah harta yang termulia dalam hidup kami. Rada bala 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 baya rada bala 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 bala. Rada bala 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 basi rada bala bala bala. Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Rada bala 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 basi rada bala bala bala. Yes, yes. Yes Tuhan. Amin, amin Jesus. Rada bala 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 basi rada bala bala. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan. Terimalah berkat dari itu. All spiritual blessing, berkat yang terbaik dari sorga turun atas hidupmu hari ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan terus memelihara hatimu dan pikiranmu. Katakan amin. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah untuk menjadi berkat kata Tuhan dimanapun kau berada. Terus bertumbuh, terus berbuah. Terus jadi berkat kata Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Membawa kita untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Pergilah kata Tuhan. Dan jadilah berkat. Diberkatilah kita semua hari ini. Amen. Diberkatilah keluarga kita. Amen. Diberkatilah anak cucu kita. Diberkatilah sekolah kuliah pekerjaan kita. Diberkatilah gereja Petra di tempat ini. Diberkatilah kota Palu. Diberkatilah Indonesia. Amen. Dan doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ibadah selesai.